warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIP MMCHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati, Ibu Dr. Hajah Winda Ruswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati, Ibu Mariana Luciana, SEMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang saya hormati, Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan yang saya hormati, Bapak Pebi Febrian, SEMM, selaku dosen pembimbing magang, yang memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dari awal hingga selesainya penulisan, serta kepada Ibu Hani Eka Pratiwi, SP, selaku mentor pembimbing magang selama berkegiatan magang. Baik, sebelum dimulai, izinkan saya Cindy Siptiani dengan NPM 412242110476, mahasiswa program studi manajemen, untuk melaporkan hasil kegiatan magang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut. Tepatnya di Jalan Guntur Cendana nomor 1, Kelurahan Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan kode pos 44151, dengan periode magang selama 3 bulan, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2024 sampai 1 Januari 2025. Laporan saya berjudul Evaluasi Pelayanan Publik terhadap Pembuatan Kartu Pencari Kerja atau AK1 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut. Selanjutnya, inilah poin-poin yang saya akan jelaskan. Baik, kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pelayanan publik pemerintahan merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dikutip dari Suryantoro dan Kusdiana tahun 2020. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang prima, memenuhi standar yang ditetapkan serta berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisien, dan efektif menjadi landasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas. Kabupaten Garut sebagai salah satu wilayah di Jawa Barat memiliki dinamika ketenagakerjaan yang cukup kompleks. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, Kabupaten Garut tahun 2022, jumlah angkatan kerja mencapai 1.330.353 jiwa, sementara tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 6,96% tahun 2024. Oleh karena itu, peran Disnaker Trans Kabupaten Garut dalam memberikan layanan ketenagakerjaan termasuk penerbitan AK1 menjadi sangat penting. Ketersediaan layanan masyarakat, khususnya bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Data dari Disnaker Trans Kabupaten Garut menunjukkan bahwa jumlah pemohon AK1 tahun 2024 mencapai 21.325.000 orang. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama ada evaluasi atas praktik yang dilakukan. Kegiatan utama yang dilakukan adalah memberikan pelayanan dalam pembuatan kartu pencari kerja atau AK1 kepada masyarakat. Dalam hal ini, penulis terlibat langsung dalam menangani pendaftaran, verifikasi dokumen, hingga penerbitan kartu pencari kerja bagi para pemohon. Yang kedua yaitu refleksi diri atas pengalaman magang. Melalui keterlibatan langsung dalam pelayanan pembuatan kartu pencari kerja, penulis memperoleh pemahaman mendalam tentang pentingnya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Interaksi dengan berbagai lapisan masyarakat yang mengurus kartu pencari kerja telah mengasah kemampuan komunikasi dan empati bagi penulis sendiri. Selanjutnya yaitu bab 2, profil organisasi dan aktivitas magang. Profil organisasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut merupakan perangkat daerah di Kabupaten Garut yang mempunyai tugas pokok melakukan pengaturan dan koordinasi perencanaan tenaga kerja, perlindungan ketenagakerjaan, dan ketransmigrasian.
Dinas ini terletak di Jalan Guntur Cendana nomor 1, Kelurahan Haur Panggung, Kecamatan Tarogong Kidul, yang saat ini dipimpin oleh Bapak Haji Muksin Sos MSI dengan Ibu Dr. Ati Tanpancawati sebagai sekretaris. Organisasi ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program dan layanan yang ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Selanjutnya, salah satu fokus utama di Snakertrans Kabupaten Garut adalah pelatihan kerja. Melalui Unit Pelayanan Teknis atau UPT Balai Latihan Kerja, dinas ini menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap pakai di dunia industri. Program pelatihan ini mencakup berbagai bidang, termasuk teknik, layanan, dan industri kreatif yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal. Selain pelatihan, dinas ini juga menawarkan berbagai layanan administrasi terkait tenaga kerja seperti pembuatan kartu pencari kerja atau AK1, pengesahan peraturan perusahaan, serta mediasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Selanjutnya yaitu sejarah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut. Sejarah ini dimulai dari perubahan fundamental dalam tata kelola pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. Maka dengan didasari undang-undang tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Garut dipandang perlu untuk menyesuaikan dengan undang-undang yang dimaksud dan segera menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah dan sekretariat DPRD Kabupaten Garut, yang masing-masing berada di tingkat Kabupaten Garut, mengalami penggabungan menjadi satu dinas, dengan sebutan Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Kependudukan. Setahun kemudian, setelah dievaluasi, maka diterbitkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi. Dengan terbitnya peraturan tersebut, Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Kependudukan mengalami perubahan kembali dengan sebutan Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi. Selama bertahun-tahun menjalani restrukturisasi perubahan nama lebih lanjut, termasuk pada tahun 2004, 2008, 2012, sampai 2016 sesuai peraturan daerah yang berlaku. Perubahan-perubahan utama meliputi penggabungan atau pemisahan dinas, pembaruan fungsi kerja, dan penyesuaian struktur organisasi. Kemudian ada visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut. Dalam upaya mendukung dan menyelaraskan arah pembangunan daerah, Disnakertrans Kabupaten Garut menjalankan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Garut. Visi Kabupaten Garut 2019 sampai 2024 yaitu Garut yang bertakwa, maju, dan sejahtera. Bertakwa di sini artinya yaitu beriman, tentram, aman, kreatif, wikrama, dan agamis. Sedangkan untuk misi Kabupaten Garut 2019 sampai 2024, yang pertama yaitu mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya. Kedua, mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Ketiga, mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang. Keempat, meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut yang dipimpin oleh Kepala Dinas Bapak Haji Muksin Sos MSI dengan membawahi sekretaris dinas dan kelompok jabatan struktural yang bisa dilihat dari bagan yang telah ditampilkan. Salah satunya ada bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi yang penulis berkesempatan berkegiatan magang dalam bidang tersebut. Selanjutnya yaitu aktivitas magang, bisa dilihat dari slide yang telah ditampilkan. Penulis berkegiatan magang di pelayanan publik di Snakertrans Garut, yaitu melayani pembuatan AK1. Penulis juga berkesempatan untuk mengikuti acara-acara besar di Snakertrans Garut, salah satunya yaitu Job Fair yang diadakan oleh Disnakertrans Garut yang diadakan di City Mall. Kemudian, penulis juga melakukan beberapa konsultasi bersama dosen pembimbing terkait laporan, kegiatan magang, dan yang lainnya.
Selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu pembahasan. Pertama ada landasan teori mengenai konsep evaluasi. Evaluasi kinerja pada pelayanan publik merupakan proses yang bertujuan untuk mencapai perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan, sehingga tujuan pembangunan dapat segera tercapai. Evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam pelayanan dan memberikan umpan balik yang konstruktif bagi perbaikan di masa mendatang. Dikutip dari Tahir 2022. Menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2023, terdapat 6 aspek ruang lingkup evaluasi pelayanan. Antara lain, yang pertama kebijakan pelayanan publik, kedua profesionalisme SDM, ketiga sarana dan prasarana, keempat sistem informasi pelayanan publik, kelima mekanisme konsultasi dan pengaduan, keenam inovasi pelayanan publik. Selanjutnya yaitu landasan teori mengenai pelayanan publik. Menurut Munir, mendefinisikan pelayanan publik sebagai rangkaian aktivitas yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan dukungan aspek material yang dilaksanakan melalui serangkaian sistem, prosedur, dan metodologi tertentu untuk memenuhi hak dan kepentingan pihak lain. Adapun tujuan dari pelayanan publik adalah menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta memberikan informasi yang jelas kepada publik mengenai pilihan layanan yang tersedia dan cara mengaksesnya yang telah direncanakan dan difasilitasi oleh pemerintah. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu landasan teori mengenai sistematika pelayanan publik. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah, keputusan tersebut mengandung prinsip pelayanan publik. Yang pertama yaitu transparansi, kemudian akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Selanjutnya yaitu landasan teori mengenai kualitas pelayanan publik. Menurut J. Hamel Parasuraman, Berry, dalam tesis Irsan 2012, untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara nyata oleh konsumen, ada ukuran kepuasan konsumen yang terletak pada 5 dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan oleh konsumen. Yang pertama yaitu tangibles, yaitu kualitas pelayanan yang berupa fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, dan tempat informasi. Yang kedua yaitu reliability, yaitu kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpercaya. Yang ketiga yaitu responsiveness, yaitu kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen. Yang keempat yaitu assurance, yaitu kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. Yang terakhir, empathy, yaitu sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap konsumen. Selanjutnya yaitu mengenai Kartu Pencari Kerja atau AK1. Kartu AK1 juga dikenal sebagai Kartu Tanda Pencari Kerja atau Kartu Kuning. Adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Ketenagakerjaan di tingkat kabupaten atau kota. Kartu ini berfungsi sebagai tanda bahwa pemiliknya adalah seorang pencari kerja yang terdaftar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 2016, kartu ini memiliki peran penting dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Kartu AK1 memiliki fungsi dan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, pendataan pencari kerja, syarat melamar pekerjaan, rekomendasi dari Disnaker, akses informasi ke lowongan pekerjaan. Selanjutnya, kartu AK1 berisi informasi penting mengenai pemiliknya. Bisa dilihat dari gambar yang telah ditampilkan. Itu adalah bentuk kartu AK1 atau kartu pencari kerja. Di dalamnya termuat informasi pribadi seperti nomor induk kependudukan, alamat, nomor telepon, pendidikan formal, hingga keterampilan. Data-data tersebut harus dijaga keamanannya oleh petugas pelayanan publik Disnaker.
Selanjutnya mengenai dasar hukum pembuatan kartu pencari kerja. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi dasar hukum pembuatan kartu AK1. Termuat dalam beberapa pasal penting, salah satunya yaitu setiap pencari kerja berhak mendapatkan pelayanan penempatan kerja yang terbuka dan non-diskriminatif. Yang kedua, Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 tentang penempatan tenaga kerja mengatur berbagai aspek terkait pelayanan penempatan tenaga kerja. Salah satunya yaitu dinas wajib memberikan pelayanan pendaftaran dan penerbitan kartu AK1 tanpa memungut biaya apapun dari pencari kerja. Selanjutnya yaitu sistem informasi AK1. Dilihat dari gambar yang telah ditampilkan, itu merupakan proses pembuatan kartu AK1 atau kartu tanda pencari kerja dengan menggunakan aplikasi Siap Kerja yang dibuat oleh kementerian. Prosesnya dari pendaftaran akun hingga verifikasi menggunakan nomor handphone. Pemohon harus mendaftarkan akunnya sampai verified atau checklist hijau, juga perlu mengisi data-data yang diperlukan. Jika sudah, pemohon bisa datang saja ke pelayanan publik di Senakar untuk pencetakan kartu AK1. Dalam Siap Kerja juga memuat informasi mengenai lowongan pekerjaan. Selanjutnya analisis. Yang pertama ada hambatan. Dari pengalaman selama magang ditemukan sejumlah masalah yang signifikan yang menghambat efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Di antaranya, pertama, ketidaktahuan pemohon mengenai persyaratan pembuatan kartu AK1. Kedua, gangguan teknis pada sistem aplikasi Siap Kerja. Ketiga, sistem yang harus di-reload atau muat ulang setiap kali pelayanan. Keempat, solusi dari gangguan sistem Siap Kerja yaitu pembuatan kartu pencari kerja manual ternyata memakan banyak waktu. Kelima, petugas pernah kedapatan melemparkan pertanyaan pribadi kepada pemohon yang itu merupakan pelanggaran privasi. Terakhir, terdapat fasilitas seperti kursi yang rusak sehingga membuat pemohon tidak nyaman. Analisis selanjutnya yaitu mengenai solusi. Untuk mengatasi permasalahan ini, penerapan teori kualitas pelayanan, khususnya model SERVQUAL yang dikembangkan oleh Farah Suraman, Jed Hamel, dan Berry menjadi pedoman dalam merumuskan solusi yang efektif. Model SERVQUAL terdiri dari 5 dimensi utama yang dapat digunakan untuk menganalisis dan meningkatkan kualitas pelayanan. Yang pertama ada tangible atau bukti fisik. Solusinya meningkatkan sarana dan prasarana dengan memperbaiki ruang tunggu agar nyaman bagi pemohon. Kedua, reliability atau keandalan. Solusinya melakukan pemeliharaan rutin untuk mencegah gangguan teknis jika terjadi pada masalah sistem. Ketiga, responsiveness atau daya tanggap. Solusinya melakukan sosialisasi secara aktif melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, website resmi, dan pengumuman di tempat-tempat umum untuk memastikan masyarakat memahami persyaratan dan prosedur pelayanan. Next, yang keempat ada assurance atau jaminan. Solusinya meningkatkan pelatihan bagi pegawai agar mereka lebih kompeten dalam memberikan informasi dan layanan kepada pemohon dan memahami pentingnya menjaga privasi pemohon tanpa menanyakan informasi pribadi yang tidak relevan. Yang kelima ada empathy atau empati. Solusinya membangun hubungan yang lebih baik antara pegawai dan pemohon melalui pendekatan layanan yang lebih personal. Dinas Tenaga Kerja dapat menyediakan layanan konsultasi bagi pemohon yang membutuhkan bantuan tambahan dalam proses pembuatan kartu AK1. Masuk ke bab 4 yaitu kesimpulan. Kesimpulan laporan magang mengungkapkan permasalahan pelayanan publik dalam pembuatan kartu pencari kerja atau AK1 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut. Berbagai kendala teridentifikasi meliputi kurangnya pemahaman pemohon tentang persyaratan, gangguan sistem aplikasi, proses manual yang tidak efisien, dan minimnya perhatian terhadap privasi pemohon. Dengan menerapkan teori kualitas pelayanan melalui model SERVQUAL, penulis mengusulkan serangkaian rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas layanan. Langkah-langkah perbaikan mencakup peningkatan infrastruktur teknologi, pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan intensif, dan optimalisasi sosialisasi informasi mengenai prosedur dan persyaratan pembuatan kartu pencari kerja.
Tujuan utama dari rekomendasi tersebut adalah mentransformasi pengalaman pemohon dan secara signifikan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut. Terakhir, daftar pustaka. Inilah beberapa jurnal dan referensi yang penulis gunakan untuk menyusun laporan magang dengan judul Evaluasi Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Pencari Kerja AK1 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut. Baik, demikianlah penyampaian laporan magang mengenai evaluasi pelayanan publik dalam pembuatan Kartu Pencari Kerja atau AK1 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut yang telah saya laksanakan. Dalam kegiatan magang ini, saya telah memperoleh banyak pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga, terutama di bagian pelayanan publik dalam pembuatan Kartu Pencari Kerja. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan laporan ini. Saya berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi Disnaker Trans Kabupaten Garut untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta umumnya bagi pembaca. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan magang dan penyusunan laporan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.